Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang blended learning, model pembelajaran digital. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu blended learning. Blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau konvensional dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Tiga komponen penting ini merupakan model pembelajaran blended learning. Ada tiga hal yang harus diperhatikan saat akan merancang program dengan blended learning. Yang pertama yaitu harus memungkinkan terjadinya interaksi positif antara instruktur dan murid. Yang kedua yaitu pendamping. Instruktur perlu memberikan proses pendampingan yang berkesinambungan dengan murid. Yang ketiga yaitu integrasi daring dan luring, di mana proses pembelajaran harus berkaitan. Model dalam pengembangan pembelajaran blended learning yaitu ada model web course, model web-centric course, dan model web enhanced course. Model course yakni penggunaan internet untuk keperluan pendidikan. Tidak diperlukannya ada tatap muka. Selanjutnya yaitu model web-centric course, yaitu memadukan antara online dan tatap muka. Model web enhanced course yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang pembelajaran yang dilakukan di kelas. Adapun tujuan dari pembelajaran blended learning adalah yang pertama, membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua yaitu menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Yang ketiga yaitu peningkatan penjadwalan, fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Yang keempat yaitu kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Yang kelima yaitu mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan adapun manfaat penerapan blended learning adalah yang pertama yaitu lebih fleksibel. Yang kedua yaitu menghemat biaya dan waktu. Yang ketiga yaitu penyampaian materi lebih interaktif, dan yang keempat yaitu lebih efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran campuran atau blended learning merupakan sebuah strategi belajar mengajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memadukan pembelajaran berbasis kelas atau tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi yang dilakukan secara daring atau online. Selama ini, strategi pembelajaran yang populer di Indonesia
adalah pembelajaran tradisional berbasis kelas atau klasik dengan menggunakan metode ceramah. Penambahan inovasi pembelajaran yang tepat akan membangkitkan kemandirian serta percaya diri siswa yang telah berusaha mencari dan mengeksplorasi sumber belajar tidak hanya dari guru saja. Asumsi inilah yang mengantarkan blended learning menjadi sebuah pilihan ketika belajar tidak cukup hanya dengan tatap muka. Baiklah, mungkin hanya inilah penjelasan dari kami kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.